Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari Prodi Desain Produk. Saya ingin berpresentasikan tugas akhir semester untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, eh, yaitu dengan tema penegakan hukum di Indonesia. Disusun oleh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, saya dari kelas KH103, dosen pengampu Sri Rosmalina Sujono, SPDI, MPDI, nama Muhammad Irfan, Prodi Desain Produk. Masuk daftar isi, 1. Pengantar, 2. Penegakan hukum di Indonesia, 3. Kesimpulan. Pengantar. Realita penegakan hukum di Indonesia menurut saya itu masih sesuai dengan peribahasa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dalam artian berarti penegakan hukum di Indonesia ini masih kurang merata atau belum adil menurut saya. Jadi yang di bawah kayaknya kalau kena hukum tuh nyuri hukuman 5 tahun, ya pasti 5 tahun. Sedangkan yang atas misalkan pejabat-pejabat yang dia korupsi misalkan beratus-ratus triliun itu mereka hukumnya tumpul. Jadi paling cuma kan merugikan masyarakat, uang dia ambil, mereka ambil banyak, para koruptor itu ya, tikus-tikus berdasi. Tapi hukumannya ya mungkin kurang tahu ya, kalau menurut saya peribahasa ini masih sangat cocok untuk negara kita. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya maksudnya tidak adil lah. Padahal hakikat hukum adalah memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat tanpa terkecuali atau tidak pandang bulu. Semua warga negara Indonesia berkedudukan sama di muka hukum. Artinya semua warga negara haruslah mendapatkan perlakuan profesional dan adil terhadap kasus-kasus hukum yang menimpa dan membelenggu yang bersangkutan. Fenomena dan fakta yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia masih memberikan kesan seperti yaitu tidak adil. Ada beberapa kasus yang hukum yang nampak tidak sesuai berat ringan sanksi hukum yang diberikan. Jadi seharusnya berat, tapi gara-gara dia pejabat jadi nggak berat gitu. Di penjara, misalkan di penjaranya didatangin, ternyata di penjaranya penjara VIP kan gitu. Ada yang kasus pelanggaran hukumnya berat tapi sanksi ringan. Sebaliknya, ada kasusnya ringan tetapi mendapat sanksi hukum yang berat. Oleh sebab itu, dengan adanya hukum, seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Masuk ke penegakan hukum di Indonesia. Tantangan penegakan hukum di Indonesia. Tantangan penegakan hukum di Indonesia itu sebenarnya ya tantangannya itu ada di manusianya, ada di kita, masyarakat manusia, ya karena emang manusia ya begitu, ya ada aja hal-hal baik buruknya. Karena sebab pelaku utama tindak kejahatan adalah manusia yang sudah masuk dalam perangkap lingkaran yang terkena rayuan dari setan. Tantangan penegakan hukum itu ada 3, yaitu munafik, terus sifat feodal, dan pelayanan. Maksudnya kalau munafik ini itu manusia yang ya sering melakukan kegiatan yang berdosa,
merampok, mencuri, membunuh, memperkosa. Itu yang menjadi tantangan penegakan hukum di Indonesia, yaitu kemunafikan, sifat gelapnya manusia. Terus yang kedua, feodal. Feodal itu kayak feodal itu sifat penjajah atau mendominasi, begitulah istilahnya. Jadi contoh bersifat feodal itu contoh pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk misalkan menyuap agar tidak terkena hukum, dia suap hakimnya. Itu kan berarti dia semena-mena menganggap bahwa semuanya bisa dibeli dengan uang. Terus yang tantangan ketiga itu pelayanan. Yang dimaksud pelayanan di sini itu pelayanan para pejabat, orang-orang yang di atas kepada masyarakat. Terus implementasi penegak hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Tujuan penegakan hukum ini sejalan dengan tujuan negara NKRI yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah agar menegakkan hukum itu dapat berjalan secara profesional, maka perlu adanya lembaga penegak hukum. Di Indonesia ada 4 lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga penyidik. Yang kedua, ada Kejaksaan yang fungsinya sebagai lembaga penuntut. Yang ketiga, Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan. Dan yang keempat ada lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. Kalau kita masuk ke lembaga yang satu, kepolisian, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang. 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik. Penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada penyidik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 1981 yang bertindak sebagai penyidik adalah 1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia. 2. Pejabat pegawai negeri sipil. Nah, kita masuk ke lembaga yang kedua, yaitu lembaga kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kita masuk ke lembaga yang ketiga, lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Lembaga tersebut dinamakan lembaga peradilan. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Jadi maksudnya kehakiman ini bersifat merdeka. Jadi orang-orang yang berada di kehakiman itu tidak memiliki keberpihakan kepada penuntut atau yang diadili. Jadi emang apa mereka ini para hakim bersifat adil, tidak memihak siapapun, semuanya berdasarkan bukti-bukti apa di tempat itu yang ada nanti di peradilan ada bukti-bukti ya para hakim ini memutuskan sesuai bukti yang ada. Kalau misalnya nggak ada bukti, cuma omong doang, ya pengacara ataupun jaksanya yang nggak bisa ngebantah. Emang hakim menilai semua itu dari bukti-bukti, gitu harus ada bukti. Lanjut. Hobi societas civius artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Artinya berarti hukum ada di mana-mana. Kesimpulan, solusi. Oke, lanjut ke kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya tadi yang dari awal sampai akhir, penegakan hukum di Indonesia itu apa? Apa semua orang ingin adil gitu dalam penegakan hukum. Semua orang mau hukum ini berjalan dengan adil, dengan baik, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Adapun tadi tantangannya dan apa lembaga-lembaga yang penegak hukum itu ada banyak. Terus pokoknya ada banyak tadi. Terus di sini saya ingin memberikan solusi. Solusi untuk penegakan hukum di Indonesia walaupun mungkin emang ilmu saya belum ya pasti para sepuh yang apa yang pengacara-pengacara yang saya nonton di Asia itu kan pasti lebih paham tentang hukum dan mereka juga sering berdebat di TV kan membahas tentang hukum di Indonesia. Pasti kalau apa solusi ya mungkin ini apa ya kacamata saya yang pengetahuan PKI-nya masih ya belum tinggi banget, masih cetek. Satu, menurut saya perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum karena perbaikan moral merupakan langkah utama untuk mengatasi masalah penegakan hukum sehingga mempunyai kredibilitas tinggi. Dua, turut andilnya pihak-pihak terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dalam pensosialisasian hukum ke masyarakat awam yang tidak mengerti hukum itu akan sangat membantu bahwa hukum menurut pandangan mereka adalah suatu pembelajaran untuk menuju masyarakat lebih tertib dan taat hukum. Tiga, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa. Apa alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut, adanya unsur kemanusiaan, dan menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Keempat, hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuk yang paling kaku, arogan, hitam putih, akan tetapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. 5. Hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa memperdulikan rasa keadilan.
Hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya sehingga keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. 6. Komisi yudisial sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim seharusnya memberi peringatan dan sanksi yang tegas kepada hakim yang memberikan putusan yang kontroversial. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya penjelasan presentasinya, Bu Sri Rosmalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.